Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salam dengan RP 5024241993. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan game yang saya buat, eh, laporan akhir Proklan menggunakan SFML. Sebenarnya sih bukan game baru juga karena pas kemarin saya eh, eh game Rasprok ya sekarang. Game Proklan saya juga pakai eh, bikin ginian, tapi kemarin itu masih belum jadi, jadi cuma setengah doang. Jadi di sini saya lanjutin sampai selesai sih. Tapi masih ada beberapa kekurangan. Misalnya skornya masih belum bisa nambah, skornya masih belum belum dibuat skor nambahnya, sama ya skor nambahnya sih, sama sebenarnya saya punya niat buat nambahin misalnya ada koin gitu ya. Tapi itu masih belum kesampaian sih. Oke, lanjut aja. Pertama dimulai dari constant.h. Oh ya, ini file saya, tapi ntar saya jelaskan satu persatu. Nah, mungkin dari konstan dulu. Nah, konstan nih, ini eh, untuk window-nya lah, untuk window-nya, guna untuk yang ngebuat window-nya. Nah, jadi biar nggak ribet kan dibanding ntar masukin satu-satu window-nya berapa, ininya berapa, ya mending kita beginian aja. Di sini ada ins constant screen width sama ins constant height. Pokoknya panjang sama lebar lah. Nah, saya buat 180, 1280 sama 720. Oh, ini juga ada FPS-nya. FPS-nya ini biar ya nggak ngelag-lag banget, per per frame rate-nya itu nggak kecil-kecil banget. Jadi ya biar lebih halus lah jatuhnya. Nah, terus oke, lanjut aja. Nah, yang pertama itu ada di menu start kali ya. Oke, menu start dulu. Nah, menu start ini saya ikut dari, oh ya, ada menu start.h, menu start.h. Nah, isinya apa aja sih? Isinya ada kelas kelas menu start, isinya ada isinya ada kelas menu start. Nah, ada public, public itu isinya fungsi-fungsi yang ada menu state, terus ada handle event, terus ada update, terus ada void render. Oh ya, ini sama ada integer get next state. Oh ya, ini ada constructor, ini bukan fungsi sih, ini ada constructor dalam parameter ini. Oh, ini tuh fungsi dari SFML langsung. Oh, ini juga jadi fungsi dari SFML langsung, ini juga dari SFML langsung. Nah, terus di privat ada fungsi-fungsi SFML yang saya pakai. Ada render window, terus tekstur, ini buat tekstur backgroundnya, ini buat background sprite, ini tuh buat apa namanya, gede apa, lebar lebar dari objeknya itu, yaitu background uh, teksturnya itu ya. Nah, terus ada text size score, ini buat taruh teksnya, ini juga tombol teks, ntar juga ada dijelaskan, ini juga judul teks juga dijelaskan nanti. Nah, terus ada ini in high score, tapi ini sebenarnya masih niat doang, jadi ini sebenarnya belum perlu ya. Nah, terus ada juga font. Nah, ini ntar font apa yang dipakai untuk font. Terus ada font judul font ntar yang gunanya buat judul teks. Terus kalau yang score font ntar gunanya buat di high score sih. Nah, terus yang font ini ntar gunanya buat di tombol. Nah, terus ada ini bold play yang tujuannya nanti ketika play dia bakal ngelakuin sesuatu, terus kalau nggak play dia bakal ngelakuin sesuatu. Mungkin lanjut aja. Nah, di menu state-nya itu ada saya include game state yang tadi, menu state yang tadi sama game state-nya. Yang juga sama konstan H. Supaya mempermudah aja kita biar nggak mesti satu-satu. Terus ini standar, ini juga standar pakai SF biar nggak perlu ngetik satu-satu, STD juga nggak perlu pakai satu-satu. Nah, ini dia. Yang awal dari konstruktor ini yang tadi eh, nah, parameter ini parameter rendering. Nah, terus ini gunanya untuk ngerender dari windownya, terus play-nya di set false, terus score di set 0. Terus sebenarnya ini kurang perlu sih, kita nggak perlu sih. Karena kita belum pakai juga sih. Nah, terus eh, window, window. Nah, ini ada judul fontnya. Judul font ini gunanya buat judul font kan teks yang tadi. Nah, ini ngeload
ngeload font dari skor TTF yang mana ada di sini. Di sini aku pakai download, saya download di Google fontnya. Ntar bisa dilihat aja ketika di play. Terus ada kalau misalnya dia nggak error, tulisannya nggak ada error di sininya. Terus kalau dia ada error, tulisannya font error. Jadi ini biar memastikan aja sih kalau misalnya ada error, kita tahu errornya di mana. Apakah dia udah bisa ngeload atau belum, tapi ataukah fungsinya error atau gimana. Nah, ini juga sama, saya buat untuk teks 1, teks 2, sama teks 3. Oh ya, teks 1, teks 2, sama teks 3. Nah, nah terus ini untuk backgroundnya, background tekstur yang tadi, nah dia ngeload dari BG1 PNG yang ini gimana? Gimana? Oh ya, ini. Nah, di sini dibuat supaya bisa diimplementasikan ke set scale. Ini mana kalau set scale udah diimplementasikan, kita gambarnya bakal nyesuaiin dengan window yang ada. Jadi kita nggak perlu cuci satu-satu. Jadi gambar ini udah nyesuaiin sama window yang kita masukin tadi, yaitu windownya 180 sama 720. Jadi nggak perlu ribet-ribet kita ngetik satu-satu lagi lah. Nah, ini fungsi float scale-nya, sama ini fungsi float scale Y-nya. Nah, sama kayak tadi, kalau dia error, saya ngasih ginian biar biar memastikan kalau error ini kenapa gitu. Terus juga, oh ya, dan sini udah buat pengaplikasian lah, buat pengaplikasian dari fontnya. Itu judul font yang tadi, judul font, judul judul teks. Nah, saya mau pakai judul font yang dimana ini, yang pertama teks pertama berarti. Nah, terus tulisannya welcome to Volpicat, size 80. Nah, ini set fill colornya kasih warna kuning nanti sesuai ya Flappy Bird kuning juga. Nah, ini posisinya, posisi yang akan digunakan. Jadi biar dia ke tengah gitu. Terus juga dia biar kemana sesuai lah dengan apa yang kita mau. Kenapa ini dikurang? Karena kalau misalnya ini 0, itu bakal di sini doang dan itu bakal ketika di play dia bakal ke kanan gitu. Ini kan X, ini kan untuk nilai X-nya, yang kiri yang ini untuk nilai Y-nya kan ya. Ini Y, dia juga X. Nah juga ini juga ada juga di sini supaya sama font. Ini untuk tombolnya, pakai font yang tadi di sini udah dimasukin. Teks 2 ya kayak gini. Isinya tekan spasi atau pencet untuk mulai gamenya. Ya sama, ini juga. Nah, terus ada skor, ada tulisan high score, tapi sebenarnya ini nggak kepake sih sebenarnya, karena kan ya belum diimplementasiin, tapi ya emang biar kelihatan aja tuh ada tulisan fontnya gitu. Biar ada tulisan high score-nya walaupun belum diimplementasikan. Terus ada ini invite new handle event. Nah, ini event, misalnya ada, ini udah masuk ke mana ya? Ketika kita lakukan sesuatu, dia pasti ada tindakan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, misalkan kita mencet space, maka playthrough. Kalau kita pencet mouse left, itu juga playthrough. Nah, yang dimana itu jika true, pokoknya ntar dia akan langsung memulai gamenya. Tapi ntar itu mungkin akan dijelaskan di game startnya ya. Nah, ini ada voice menu update. Ya kita karena cuma menu doang, jadi nggak terlalu memakai ginian. Dikosongin dulu aja, saya kosongin dulu aja. Terus ada render. Nah, ini untuk render yang tadi untuk bentuk backgroundnya, terus untuk teksnya, untuk tombolnya, terus untuk high score teksnya. Oh ya, ini untuk get next. Oh ya, ini dia nih. Untuk get next step ya. Nah, jika play through, dia bakal playnya bakal false, terus dia bakal return ke game start. Game start ntar bakal masuk ke sini. Oh iya, sebelumnya kita udah ini ya, return game startnya kita udah deklarasiin di startnya. Mungkin nanti kita kasih lihat, asal kasih lihat, terus ada else, kalau dia nggak true, dia false, terus dia masuknya ke menu start. Jadi dia nggak kemana-mana gitu. Sebenarnya ini tuh ngecek aja yang tadi. Ini kalau kita pencet salah satu tombol ini dia bakal masuk ke play true. Terus kalau dia true dia bakal masuk ke sini. Nah, ini mungkin lanjut aja dari sini. Ini dari game set dulu. Game setnya kita include bird, kita include stat, sama kita include pipe. Nah, ini ada kelas
game state, ada konstruktor gini, ada konstruktor game state, ada fungsi handle event. Pokoknya sama sih sebenarnya sama yang menurut state karena ini kan juga jadi bagian dari skeleton juga kan. Jadi saya nggak ubah, mungkin saya tambahin atau saya ganti namanya. Eh, ya jadi di sini ada kayak tadi ada buat backgroundnya untuk ngeload gambar backgroundnya, terus ini ada apa namanya? Hmm, buat objeknya. Nah, terus ini ada font, terus ada teks, score teks sebenarnya belum di juga. Pokoknya belum pakai sih. Tadi baru niat, tapi dilihat di jam segini, jadi nanti aja. Terus ada bird. Nah, ini buat objek birdnya. Terus ini buat is alive, terbuat kalau misalnya true ada fungsi, no juga ada fungsi. Terus pipes, ini vector pipes, ini terbuat ngeloopnya. Biar gak banyak juga sih ini sih sebenarnya. Kalau yang satu kan pakai if kan terlalu dikit ya, terlalu ribet dan panjang gitu kan. Terus ada juga clock pipe clock ini fungsinya nanti buat perhitungan waktu biar munculnya berapa sedetik berapa kali gitu. Misalnya 2 detik sekali gitu munculnya. Kalian saja di CPP-nya saya include game state, bertah, constant sama menit state dot half. Yang pakai ginian seperti biasa biar kita nggak terlalu ribet nulisnya. Oke, tapi walaupun udah pakai ginian, kita pakai ginian, saya pakai ginian. Kenapa? Karena biar memastikan bahwa itu tuh SF. Jadi saya nggak bingung. Soalnya kan saya sendiri kan kadang-kadang masih lupa ya bahwa itu sebenarnya SF bukan suatu fungsi yang saya buat sendiri gitu. Jadi kadang biar minimalisir hal lupa gitu, saya membuatnya kayak gini. Nah, terus ini seperti tadi yang menu state, background loadnya dari BG1 sama gambarnya kayak yang tadi. Terus ada juga eh oh ya, background sprite-nya objeknya itu eh, sesuai dengan background satu tadi, itu sesuai gambarnya ini. Nah, terus ini ada yang tadi juga ada float scale sama float scale Y yang gunanya untuk diimplementasikan ke set scale biar kita nggak perlu ribet-ribet lah biar gambarnya sesuai dengan yang kita mau, maksudnya dengan yang udah kita definisin tadi. Terus oh ya ini juga mastiin kalau itu nggak error. Kalau error ada tulisan banyak error di sini, big error. Nah, terus ini untuk rendernya. Nah, untuk render sendiri ya ada fungsi dengan parameter ini render target. Ya kalau dia dipanggil dia bakal target draw background sprite yang tadi ini ini mana dia bakal ngerender BG1 yang tadi. Nah, terus ada untuk pipa-pipanya. Untuk pipa-pipanya sendiri dia ya dia bakal oh ya ini untuk pipanya nanti sih. Nah, pokoknya dia bakal ngedraw pipanya dan terakhir dia bakal ngedraw drawnya. Ini eh, ini kan fungsi dari SFML ya. Jadi ya dia bakal ngedraw dari birdnya. Oh ya birdnya itu nanti itu dalam bentuk gambar juga sih. Tapi pipanya enggak. Mungkin ntar saya jelaskan. Terus yang handle event, nah ini handle event sama kayak yang menu state. Kalau dia dipencet, dia bakal bird is jumping is true. Terus kalau dia pencet spasi sama klik kiri, dia bakal true gitu. Dia bakal lompat gitu. Tapi kalau dipencet dia bakal lompat terus. Nah terus ini buat resetnya, fungsi reset. Jadi ntar misalnya ini untuk collision sih ntar jatuhnya. Misalnya ntar dia nabrak, dia bakal panggil fungsi ini dan juga bakal ngereset gitu. Nah, ini untuk fungsi pipanya. Pipanya, oh ya, ini pipe lock get elapsed time second itu jadi setiap dia 2 detik dia bakal buat pipa baru. Nah, ini float gapnya itu ntar buat pipanya jadi kayak biar kita nggak pusing, maksudnya biar dia itu menentukan celah vertikalnya itu yang tengah-tengah itu lebih gampang. Jadi saya menggunakan ini 100% run persen 300 yang dimana berarti di antara 100 sampai 300 celahnya gitu.
Jadi itu buat nentuin posisi pipa atas sama posisi pipa bawahnya. Jadi dia nggak bakal kegabung gitu. Yang jelas dia bakal ngasih nilai acak dari 100 sampai 300. Eh, iya 300. Dia bakal lagi ini, bakal kebuka gitu. Nah terus pipes endless bag ini buat naruh pipanya lagi. Ini tuh sesuai dengan screen panjang screen kita jadi 1280. Kalau kita ganti lagi ntar dia bakal misalnya kita bikin 1000, nah ntar dia bakal muncul di tengah-tengah gitu. Nah terus ini pipe lock restart, ya berarti reset agar interval pipa tetap 2 detik sekali gitu munculnya. Nah terus ada ini for auto pipe, semua pipa digeser ke bagian kiri. Biasanya ini tuh dengan mengurangi posisi dari X-nya gitu. Sebenarnya ngulang lagi sih ke sini pipe update. Nah, terus ada pipe erase. Nah, ini gunanya untuk menghapus jika pipanya udah keluar dari layar, dia bakal return off screen. Dan dia bakal menghapus pipa-pipa yang udah keluar, jadi ya nggak nge-stuck gitu loh. Nah, terus oh ini buat apa? Buat check collision-nya. Jadi misalnya pipe check collision dari bird. Jadi bird ini ntar ada bentukannya juga. Ya, sebentuknya bentukannya ntar ada. Nah, jadi jika pipa jika sebenarnya jika burung menabrak pipa, dia bakal istilah false. Nah, ntar ini ada penjelasan di bawah. Yang jelas ini untuk check collision-nya sih. Nah, ini untuk agar burungnya itu dari atas, misalnya dia ke bawah, mentok layar bawah atau mentok layar atas, dia bakal langsung mati. Itu is alive false. Oh ya, saya lupa jelasin. Awalnya ini saya kasih is alive true ya. Berarti yang true itu dia masih hidup. Dia itu belum nabrak apa-apa. Nah, terus oh ya, ini dia untuk get next data. Ini tuh buat ke menu. Misalnya kita mati, nih misalnya is live true berarti kan misalnya kita nggak mati, itu masih tetap di game state, yaitu di sini, maksudnya di layar kedua lah, bukan di menu. Tapi kalau kita mati, kita bakal balik lagi ke menu. Nah ini yang tadi saya jelaskan ya. Ini untuk memastikan bahwa misalnya kita mati, kita masuk ke menu. Kalau kita nggak mati, kita tetap lanjut main game ya. Nah terus ini ada PFH. PPH saya defend ini biar apa namanya? Biar eh, nggak ngerender terus-terusan gitu, biar nggak error ya jatuhnya ya. Jadi seperti itu. Nah terus ada class pipe. Pipe ini ada isinya ada constructor float X sama float KPI. Terus ada fungsi update, fungsi draw, fungsi circulation sama off screen. Ini yang tadi udah diimplementasikan. Terus ada ya privat. Privat ini ada rectangle shape. Nah, ini untuk pipa atasnya berbentuk apa namanya? Persegi panjang. Ini juga aduh, ini juga untuk yang bawahnya. Terus ada speed ya buat speed pipanya nanti sama lebar dan gap gap itu jaraknya. Nah, terus fungsinya aja langsung include pipe sama include constant biar udah oke. Dan ini saya juga ngedefine biar ya kita nggak perlu ribet-ribet nulis satu-satu, misalnya kita juga pengen berubah, jadi kita tinggal nulis ini, tinggal ubah inilah. Nah terus ada konstruktor pipe, isinya float X, GPY. Nah ini biar nggak ambigu juga, karena kan define biasanya kan nggak bisa diubah ya. Jadi kita gini biar bisa diubah nantinya, misalnya kita pengen kurangin atau apa. Nah terus ini untuk top pipe-nya, kita set size-nya, terus ada set color-nya sama posisinya. Terus juga yang bawahnya juga sama. Nah, terus ada update. Update itu setiap dia move, dia itu berkurang speednya. Kenapa berkurang? Karena ya kalau dia ini kan hitungnya nol itu kan dari sebelah pojok kanan apa nih? Pojok kanan agak layarnya. Kalau misalnya min berarti kan ke kiri. Kalau dia plus dia ke kanan. Ya gitu aja sih. Yang bawah juga sama. Juga draw. Ini tuh untuk draw dari pipanya. Yang tadi, oh ya di sini saya tidak mau gambar karena ya
masih belum bisa sih. Terus juga is off screen. Kalau dia keluar layar, dia bakal apa? Kalau dia keluar layar, eh, ya dia bakal menghilang gitu. Ya seperti fungsi yang tadi. Nah ini check collision juga sama. eh Check collision untuk top pipe sama bottom pipe-nya. Terhadap burungnya ini nanti. Nah juga ada bird H. Untuk bird H, bird H sendiri. Wait, bird H sendiri dia kasih define ini biar nggak pusing kita. Biar dia nggak bakal ngeload terus. Nah, terus ada class bird isi ada public ada constructor bird, terus ada ini untuk set posisi dari burungnya, terus ada update sama draw sama is jumping buat mastiin kalau dia itu pencet jumping dia. Toh ya, itu yang buat tadi sih. Ya bisa jumping true, dia bakal lompat terus misalnya dia enggak, dia bakal jatuh. Ntar ada itu sih harusnya. Nah, terus dia buat resetnya. Jadi misalnya ketika udah mati, dia bakal ngereset. Nah, privat terus ada tekstur bird privat ini untuk teksturnya terus ini buat objeknya. Terus ada velocity sama gravitasi ini buat apa ya? Buat nilai dari dia pengen lompat gravitasinya berapa ke bawah atau ke kanannya berapa velocity-nya. Nah, di sini saya iniin saya define dulu biar nggak ribet. Nah, ini float rect bird get bounce. Nah, ini buat ini apa namanya? Buat gambar gambar dari itunya. Kita gambar dari burungnya tadi. Nah, terus ada fungsi fungsi constructor bird. Yang isinya ya kita lewat gambar dari birdnya, yaitu burung 4 PNG, terus nah ini kalau gagal sih sebenarnya. Ini kalau gagal dia bakal bikin merah buat mastiin aja sih. Kayak yang tadi sebelumnya, tapi ini lebih simpel dibuat seperti ini. Nah, terus juga ada bertekstur. Oh ya, ini kalau dia gagal, eh, wait, if mana nggak perlu berarti ya. Nah, else if ini kalau dia nggak gagal, ini kalau dia gagal dia bakal kayak gini. Dia bakal kayak gini. Dia bakal ngecetak big error. Nah, terus ada spot tekstur. Oh, ini tuh untuk objek itu bakal berbentuk dari gambar yang ini. Nah, get set scale biar apa bentukannya itu gambarnya itu sesuai dengan yang eh, misalnya 0,5 ya. Berarti kayak 0,6-nya dari gambar aslinya gitu. Jadi biar jadi eh, biar jelas aja sih. Nah, terus terus ada set position seperti ini untuk posisi dari burungnya. Terus ada update misalnya dia move-nya 0 terus ke Y-nya itu kan tinggi ya. 0, ini kan 0, Y. Berarti Y-nya itu kayak velocity. Jadi dia ke kanan, dia bakal ke kanan. Dia bakal ke kanan gitu. Nah, terus is jumping. Is jumping. Dia kalau dia misalnya is jumping benar, dia velocity bakal eh, velocity bakal sesuai dengan
jump force itu dia bakal lompat ke atas. Terus kalau misalnya is jumping falls, dia bakal turun ke bawah karena ada gravitasi, itu plus sama dengan gravitasi berarti dia bakal set ke bawah gitu. Terus ada reset, ntar ini buat resetnya. Resetnya ini buat tadi, udah dijelasin sih harusnya. Ini buat fungsi reset. Jadi biar ketika udah check collision, udah nabrak gitu, udah mati. Nah, dia bakal dipanggil, fungsi buat reset itu bakal dipanggil, terus dia bakal ngereset dari awal. Jadi ya dari awal. Jadi sesuai ini. Screen dibagi dua, terus kurang 400 sama screen height tinggi dibagi dua. Nah, ini buat ngedraw sprite-nya. Terus nah ada game H juga. Game H seperti biasa sama, terus ada kelas game H, terus ada ini buat objek menunya buat sama game state-nya. Sama in current state buat state yang sekarang lagi di state apa, terus ada running buat mastiin kalau itu jalan, terus bakal masuk kemana gitu. Terus handle event sama delay. Nah, terus ini pakai include H. Nah, terus ini buat uh, menu state dengan parameter window. Ini juga parameter window, game state sama current state. Uh, sebenarnya sama aja sih ini. Nah, terus misalnya jika open dia bakal ngebuka event ya atau mau menggunakan event. Itu misalnya eventnya close dia bakal window close, tapi kalau dia dalam menu state dia bakal menu state. Nah, terus kalau dia nggak dalam menu state berarti dia dalam game state. Setelah itu ada window clear. Terus habis itu ada current state sama menu state. Nah, ini gunanya untuk misalnya untuk pindahin dari state ke game state-nya gitu loh. Misalnya dia dalam menu state dia bakal nge-render update sama bakal update sama render. Nah, terus kalau dia menu state, misalnya dia pengen ke gag state, yaitu di mana konteksnya adalah uh, game state, dia bakal game state reset. Yaitu ini gunanya buat ini nanti, buat apa namanya? Buat ini tuh gunanya nanti buat reset, reset ketika dia mati. Jadi ngulang gitu dari awal. Nah, ini current state berarti dia bakal langsung masuk ke game state-nya. Nah, ini untuk game state sendiri. Kalau misalnya dia di game state, ya pertama bakal update, terus dia bakal render. Terus, kalau misalkan dia ke next state, yaitu next state itu menu state, dia bakal langsung ke current, itu menu state. Dia bakal balik lagi ke sini. Jadi kita bakal ngulang-ngulang terus sih. Oke sih, mungkin dari gamenya saya bisa jelasin. Hmm, game. Nah, jadi ada tampilan seperti ini. Welcome to Valpicate ya tadi satu sama spasi sama itu sama mouse-nya. Oh, ini ada dua, yaitu bisa spasi dan mouse seperti yang tadi. High score ini high score udah gak kepake sama sekali sih karena kan masih belum diimplementasiin juga ya. Masih bingung lah. Eh setelah itu udah kita run. Set. Nah, ini gambar kayak gini. Masih belum ada apa-apa. Jika masih lewat juga masih biasa aja sih. Terus kalau dia nabrak, nah dia bakal langsung ke menu ya. Ini kalau nabrak atas menu, nabrak bawah juga menu. Jadi ya kayak gini terus ini. Hmm, ya nabrak-nabrak terus. Ya dia lewat juga. Set, set, berhasil. Enggak, itu kegedean. Ya, ya pokoknya kalau kita nabrak atas atau piwa bawahnya bakal langsung ke menu start gitu. Nah, menurut saya sih ini juga langsung diem aja dulu. Nah, terus kalau kita pencet play, set, bakal main lagi. Let's go. Ya, seperti ini saja sih. Oke, yang jelas ini udah ada collection, udah ada, tapi masih belum ada skornya. Tinggal yang lain-lainnya sih. Demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.